Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu yang berkesempatan mengikuti kegiatan rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Luwu Utara yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 1 Agustus 2022 pukul 2 siang. Ya, Bapak Ibu, adapun data-data atau indikator strategis yang akan kami sampaikan dalam kegiatan rilis pada siang hari ini, yaitu terkait data indeks pembangunan gender di Kabupaten Luwu Utara kondisi tahun 2021. Kami berharap semoga data-data dan indikator yang kami sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi para pengguna data, khususnya dalam melihat evaluasi dan melakukan perencanaan pembangunan khususnya di bidang pembangunan gender. Ya, Bapak Ibu, demikian berita rilis resmi statistik yang kami sampaikan pada hari ini sebagai berikut. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk melihat angka-angka terkait indeks pembangunan gender atau IPG di Kabupaten Luwu Utara, maka ada baiknya kita melihat atau memahami sedikit tentang konsep-konsep dari indeks pembangunan gender itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, IPG merupakan salah satu ukuran pembangunan manusia selain IPM. Sama halnya dengan IPM, IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel-variabel pembangunan manusia, tapi mengungkapkan pencapaian untuk laki-laki dan perempuan. Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh United National Development Program atau UNDP tahun 2010 yang menggambarkan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Ya, Bapak Ibu, IPG merupakan indikator jangka panjang, sehingga tentu perlu kehati-hatian di dalam memaknainya. Sama dengan IPM, IPG atau indeks pembangunan gender merupakan agregasi dari 3 dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, serta dimensi standar hidup layak. Adapun dimensi kesehatan diwakili oleh indikator umur harapan hidup pada saat lahir atau N0, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dimensi untuk pendidikan diwakili oleh 2 indikator, yaitu yang pertama harapan lama sekolah atau disingkat HLS, baik untuk laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua adalah rata-rata lama sekolah atau RLS, baik untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, tentu kita ingin mengetahui juga dari mana sumber data dari indikator-indikator yang kami sebutkan tadi. Untuk indikator umur harapan hidup pada saat lahir atau N0, baik laki-laki maupun perempuan, sumber datanya diperoleh oleh Subdit Statistik Demografi di BPS. Kemudian untuk indikator harapan lama sekolah atau HLS laki-laki dan perempuan diperoleh dari hasil pendataan dari Sunas Kor. Sama halnya juga dengan rata-rata lama sekolah atau RLS laki-laki dan perempuan juga diperoleh dari hasil pendataan Sunas Kor. Sementara untuk indikator perkiraan pendapatan baik untuk laki-laki dan perempuan ada beberapa sumber data yang digunakan untuk mendapatkan indikator ini. Yang pertama yaitu dari Susnas Modul Konsumsi, kemudian dari Susnas Kor, kemudian Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012, kemudian harga non makanan yang diperoleh dari Subdit Harga Konsumen BPS, dan hasil dari pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas untuk kondisi bulan Agustus. Ya, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui sumber data dari indeks pembangunan gender itu sendiri, nah bagaimanakah untuk mendapatkan atau menghitung IPG tersebut?
Nah, IPG, untuk mendapatkan IPG itu masing-masing kita hitung dahulu berapa angka untuk IPM laki-laki dan berapa angka untuk IPM perempuan. Nah, untuk IPM laki-laki ada beberapa dimensi yang menjadi agregasi untuk penghitungan IPM-nya, ya. Ada indeks UHH atau umur harapan hidup, kemudian ada indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran. Masing-masing untuk indeks umur harapan hidup diperoleh dari indikator umur panjang dan hidup sehat dan umur harapan hidup saat lahir, ya, menghasilkan indeks tersebut. Kemudian kalau untuk indeks pengetahuan diperoleh dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan indeks pengeluaran diperoleh dari penghitungan pengeluaran per kapita disesuaikan dari sumber-sumber yang kami sebutkan pertama tadi. Setelah dilakukan penghitungan, maka akan diperoleh masing-masing untuk angka IPM laki-laki dan angka IPM perempuan, sehingga indeks pembangunan gender diperoleh dari melakukan perbandingan dari IPM perempuan dengan IPM laki-laki, kemudian dikali 100%, dikali 100, ya. Nah, dari hasil penghitungan tersebut akan memungkinkan 3 kemungkinan. Yang pertama, IPG sama dengan 100, yang artinya bahwa IPM laki-laki sama dengan IPM perempuan. Kemudian kemungkinan yang kedua, yaitu IPG lebih besar dari 100, yang berarti bahwa IPM perempuan lebih besar daripada IPM laki-laki, dan IPG kurang dari 100, yang berarti bahwa IPM perempuan masih di bawah atau lebih kecil dari IPM laki-laki. Baik Bapak Ibu, demikian sedikit konsep tentang indeks pembangunan gender. Selanjutnya kita masuk ke data-data hasil penghitungan IPG Kabupaten Luhut Utara untuk kondisi tahun 2021. Nah, Bapak Ibu, untuk indeks pembangunan gender atau IPG Kabupaten Luhut Utara tahun 2021 tercatat sebesar 89,44. Angkanya mengalami peningkatan dibanding IPG tahun 2020 yang sebesar 89,20. IPG Luhut Utara meningkat sebesar 0,27% pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. IPM Luhut Utara tahun 2001 diperoleh dari perbandingan antara IPM perempuan sebesar 65,82 dengan IPM laki-laki sebesar 73,59, sehingga menghasilkan angka IPG sebesar 89,44, ya. Hal ini menunjukkan juga bahwa IPM perempuan masih berada di bawah IPM laki-laki. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, di slide ini dapat kita lihat bersama bagaimana komponen IPG Luhut Utara untuk kondisi tahun 2021. Nah, di sini kami mengecam masing-masing komponen IPG untuk laki-laki dan perempuan. Untuk umur harapan hidup saat lahir, tampak bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, di mana umur harapan hidup perempuan sebesar 70,62, sementara untuk laki-laki sebesar 66,60. Kemudian untuk harapan lama sekolah, tampak bahwa antara laki-laki dan perempuan hampir mirip, ya, meskipun tampak dari data ini harapan lama sekolah perempuan tampak lebih tinggi sedikit daripada harapan lama sekolah laki-laki. Untuk perempuan sebesar 12,57 tahun, ya, sedangkan untuk laki-laki sebesar 12,55 tahun. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah, tampak bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi, yaitu sebesar 8,12 tahun dibanding rata-rata lama sekolah perempuan yang sebesar 7,9 tahun. Selanjutnya untuk komponen IPG yang lainnya, yaitu pengeluaran per kapita yang dinyatakan dalam ribuan rupiah, tampak bahwa pengeluaran per kapita laki-laki lebih tinggi, yaitu 16.369.000 rupiah, ya.
untuk kondisi tahun 2021, sedangkan untuk pengeluaran per kapita per tahun perempuan sebesar Rp8.367.000. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, di slide ini dapat kita lihat bagaimana kondisi data IPG Luhut Utara dari tahun ke tahun. Di mana dalam slide ini kami menunjukkan periode tahun 2010 sampai dengan periode tahun 2021. Jika kita lihat di slide ini, tampak bahwa angka IPG Luhut Utara tahun 2021 sebesar 89,44 atau IPG-nya masih di bawah angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan, ya, di mana angka IPM perempuan masih berada di bawah angka IPM laki-laki, yaitu sebesar 85,82 untuk IPM perempuan berbanding 73,59 untuk IPM laki-laki. Selanjutnya Bapak Ibu, meskipun demikian, tampak bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, angka IPG Luhut Utara sudah terus mengalami peningkatan, ya. Jika kita lihat dari grafik yang berwarna, garisnya berwarna hijau itu, tampak bahwa IPG Luhut Utara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kesenjangan setiap tahun karena angkanya semakin mendekati angka 100. Hal ini juga ditunjukkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih tinggi dibandingkan IPM laki-laki sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, di mana dari hasil penghitungan tersebut dapat diketahui bahwa untuk rata-rata pertumbuhan IPM perempuan dari tahun 2010 sampai 2021 adalah sebesar 1,05% per tahun, sementara untuk pertumbuhan IPM laki-laki adalah sebesar 0,83% per tahunnya. Ya, Bapak Ibu, di keterangan di bawah dapat kita lihat juga bagaimana klasifikasi IPM tersebut, di mana dikatakan sangat tinggi jika IPM-nya itu di atas 80, ya, atau sama dengan 80. Kemudian tinggi jika angka IPM-nya berada antara angka 70 sampai dengan angka 80. Kemudian sedang jika angka IPM-nya berada di antara angka 60 sampai di bawah 70, dan rendah jika angka IPM-nya di bawah angka 60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk IPM laki-laki di Kabupaten Luhut Utara sudah tergolong atau masuk dalam kategori tinggi. Sementara untuk IPM perempuan masih berada dalam kategori IPM sedang yang menuju ke angka IPM tinggi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, di slide ini dapat kita lihat bagaimana IPG kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dari grafik di sebelah kiri dapat kita lihat bersama untuk kondisi IPG kabupaten kota di Sulawesi Selatan kondisi tahun 2021, di mana dalam grafik ini ditunjukkan bahwa untuk IPG tertinggi di tahun 2021 itu berada di Kabupaten Sinjai dengan angka IPG atau indeks pengembangan gender mencapai 97,81. Sedangkan yang terendah ada di Toraja Utara, yaitu dengan angka IPG sebesar 86,80, ya. Sementara untuk angka IPG sendiri adalah 92,85. Untuk angka IPG Utara tampak sebesar 89,44. Kemudian kalau kita perhatikan dari grafik di sebelah kanan, tampak bahwa sepanjang 2010 sampai tahun 2021, angka IPG Kabupaten Luhut Utara masih berada di bawah angka IPG Provinsi Sulawesi Selatan. Namun jika kita lihat tren perkembangan IPG Luhut Utara, ya, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan angka IPG Provinsi Sulawesi Selatan, yang menunjukkan bahwa terus terjadi perbaikan dari tahun ke tahun, ya, yang angkanya bahkan di atas angka rata-rata
rata-rata dari tren perkembangan IPG kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, di slide ini dapat kita lihat bagaimana pertumbuhan IPG Lu Utara tahun 2011 sampai 2021. Jadi kalau di slide sebelumnya menampilkan tentang kondisi IPG Lu Utara tahun 2011 sampai 2021. Nah, kalau di slide ini bisa kita lihat bagaimana pertumbuhan IPG Lu Utara itu dan itu kondisi tahun 2011 sampai 2021. Kalau kita lihat di grafik di samping yang menunjukkan tentang pertumbuhan IPG kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2021, tampak bahwa Kabupaten Tanah Toraja yang memiliki pertumbuhan angka IPG tertinggi yaitu sebesar 0,56%, ya. Nah, kalau kita lihat di grafik ini tampak bahwa ada beberapa kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan positif dan ada juga banyak kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan negatif atau angka IPG-nya lebih rendah dibanding angka IPG tahun sebelumnya, ya. Tampak bahwa yang terendah itu ada di Kabupaten Bulukumba, di mana pertumbuhan IPG-nya sebesar minus 0,51%. Untuk Kabupaten Lu Utara sendiri menunjukkan hal yang cukup menggembirakan karena masuk dalam pertumbuhan IPG Kabupaten Kota di Sulsel tahun 2021 memiliki peringkat tertinggi ketiga, yaitu sebesar 0,27% dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Nah, kemudian kalau kita lihat di grafik sebelah kanan, ya Bapak Ibu, tampak bahwa pertumbuhan IPG Kabupaten Lu Utara cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Namun jika kita lihat di grafik ini, untuk Lu Utara diwakili oleh garis-garis yang berwarna hijau, nampak lebih stabil dibanding dengan pertumbuhan IPG Sulawesi Selatan. Sebelah ini diwakili oleh grafik garis yang berwarna biru. Ya, pertumbuhan IPG Lu Utara tahun 2021 sebesar 0,27%, ya. Ya, tampak bahwa pertumbuhan IPG Lu Utara tahun 2021 ini lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan IPG kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami penurunan sebesar minus 0,01%. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita beralih ke perkembangan komponen IPG Lu Utara 2010 sampai 2021. Nah, kita mulai dari perkembangan komponen IPG, yaitu komponen untuk umur harapan hidup Lu Utara 2010 sampai 2021, baik untuk laki-laki maupun perempuan, ya. Nah, Bapak Ibu, umur harapan hidup saat lahir atau UHH atau life expectancy didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. UHH dihitung dari hasil proyeksi SP 2010. Ya, jika kita lihat di grafik di kiri ini, tampak bahwa kita dapat melihat bagaimana perbandingan umur harapan hidup, perbandingan perkembangan, ya, untuk umur harapan hidup laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki diwakili oleh grafik garis putus-putus yang berwarna hijau, sementara untuk umur harapan hidup perempuan diwakili oleh grafik garis yang berwarna biru, ya. Jika kita perhatikan baik untuk laki-laki maupun perempuan sepanjang tahun 2021 sampai 2021 terus mengalami peningkatan umur harapan hidup setiap tahunnya. Tentu hal ini mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat Lu Utara yang semakin baik, ya, karena umur harapan hidupnya semakin meningkat. Kemudian jika kita perhatikan juga di grafik garis, ya, di sebelah kiri ini, tampak bahwa sepanjang periode tahun 2010
sampai 2021, tampak bahwa umur harapan hidup perempuan di Luwu Utara lebih tinggi dibandingkan dengan umur harapan hidup laki-laki, ya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Berdasarkan secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Hal ini diperkuat oleh beberapa studi ilmiah yang telah membuktikannya, mulai dari segi kromosom, kemudian hormonal, kemudian pekerjaan laki-laki yang cenderung lebih berisiko, hingga gaya hidup seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, dan lain-lain, yang membuat perempuan cenderung lebih unggul umur harapan hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan secara umum umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding umur harapan hidup laki-laki. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita beralih ke komponen IPG yang lainnya, yaitu harapan lama sekolah Luwu Utara tahun 2010 sampai 2021. Di grafik sebelah kiri ini kita bisa melihat bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2010 sampai 2021. Angka harapan lama sekolah atau HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS mengukur peluang sekolah anak di masa mendatang. Indikator ini diukur pada bentuk usia 7 tahun ke atas. Nah, jika kita lihat di grafik di samping ini, Bapak Ibu, ya, untuk laki-laki dipilih oleh grafik yang berwarna hijau, putus-putus, grafik garis. Kemudian untuk perempuan diwakili oleh grafik garis yang berwarna biru. Tampak bahwa sepanjang periode tahun 2010 sampai 2021, HLS laki-laki dan HLS perempuan terus mengalami peningkatan. Sama halnya tadi dengan UHH yang juga meningkat dari tahun ke tahun umur harapan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan masyarakat juga yang semakin baik dengan meningkatnya harapan lama sekolah baik untuk laki-laki dan perempuan siapanya. Di mana dalam informasi grafik garis yang ditunjukkan juga di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa untuk kondisi tahun 2010 sampai 2015 harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi daripada harapan lama sekolah laki-laki. Namun di tahun 2015 sampai 2021 harapan lama sekolah laki-laki mengalami perbaikan dan mengalami peningkatan yang cukup baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita beralih lagi ke komponen IPG yang lainnya, yaitu rata-rata lama sekolah Luwu Utara kondisi tahun 2010 sampai dengan 2021. Nah, untuk rata-rata lama sekolah sendiri atau mean years of schooling didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan dalam menjalani pendidikan formal. Untuk nilai RLS diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Nah, untuk kondisi rata-rata lama sekolah Luwu Utara tahun 2010 sampai 2021 bisa kita lihat di grafik garis yang di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Tampak untuk yang data laki-laki diwakili oleh grafik garis putus-putus berwarna hijau, sedangkan untuk data perempuan diwakili oleh grafik garis yang berwarna biru. Jika kita perhatikan dari grafik ini, tampak bahwa sepanjang periode tahun 2010 sampai 2021, RLS atau rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan terus meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi pendidikan yang semakin baik ya. Meskipun demikian, kalau kita lihat dari grafik ini, tampak bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah perempuan. Ya, namun jika kita lihat di sini, rata-rata lama sekolah perempuan juga mengalami peningkatan yang cukup pesat, sehingga diprediksikan suatu saat rata-rata lama sekolah laki-laki dan rata-rata lama sekolah perempuan akan memiliki nilai yang sama. Ya. Karena jika kita lihat dari grafik ini, tampak bahwa gap atau deviasi yang ditunjukkan
ini semakin sempit. Kemudian Bapak Ibu, untuk komponen IPG yang terakhir ya, atau pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan daya beli LU Utara 2010-2021 dapat kita tampilkan juga, baik untuk perkembangan pengeluaran per kapita per tahun untuk laki-laki maupun perempuan yang dinyatakan dalam ribuan rupiah. Nah, untuk pengeluaran per kapita disesuaikan ini ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun ini diperoleh dari pendataan Susunas Modul dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu, jika kita lihat di grafik garis yang di sebelah kanan ini ya Bapak Ibu, tampak bahwa sepanjang periode tahun 2010 sampai 2021 tampak bahwa pengeluaran per kapita laki-laki lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran per kapita perempuan, dan masing-masing menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten LU Utara yang semakin membaik ya, karena semakin meningkatnya perkembangan pengeluaran per kapita penduduk. Nah, jika Bapak Ibu kita lihat di sini, ada beberapa alasan sehingga pendapatan atau pengeluaran per kapita laki-laki lebih tinggi daripada pengeluaran perempuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa fakta ya, bahwa jumlah tenaga kerja perempuan yang memang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja laki-laki. Salah satu ukurannya itu adalah tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan tingkat partisipasi angkatan kerja ya, yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja. Nah, pengeluaran terkait dengan pendapatan dan pendapatan terkait usaha atau kerja. Dengan melihat kondisi ketenagakerjaan laki-laki dan perempuan, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan, hal ini menunjukkan kondisi yang wajar apabila pengeluaran per kapita disesuaikan laki-laki lebih tinggi dibanding dengan pengeluaran per kapita perempuan. Ya, baik Bapak Ibu, dengan rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten LU Utara untuk kondisi tahun 2021 terkait angka indeks pembangunan gender Kabupaten LU Utara. Ya, kami berharap semoga data-data atau informasi yang kami sampaikan tadi dapat memberi manfaat bagi para pengguna data, khususnya dalam hal pembangunan gender. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua, dan kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian rilis berita resmi statistik pada siang hari ini ada hal-hal atau pernyataan kami yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Selanjutnya, data-data terkait indeks pembangunan gender ini ya Bapak Ibu akan kami upload juga ke dalam website BPS Kabupaten LU Utara, sehingga data-data tersebut secara lengkap dapat Bapak Ibu download di website BPS Kabupaten LU Utara dengan alamat luutara.bps.go.id. Ya, demikian Bapak Ibu, kami akhiri rilis berita resmi statistik pada siang hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.